Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Salatu wassalamu lillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang hendaknya senantiasa membasahi lisan kita, yang dibenarkan oleh hati dan amalan anggota badan kita, yang disebabkan dengan kalimat inilah segala sesuatu kekurangan kita menjadi tercukupkan, segala ketakutan menjadi terasa aman, dan segala hal yang mengkhawatirkan itu terhindarkan dari kita. Dan di pertemuan kali ini semoga Allah kembali melembutkan kita untuk mempelajari dari nama-namanya dan sifat-sifatnya, yaitu di pertemuan kali ini kita akan mempelajari dari nama Allah Azza wa Jal Al-Hayyu, bahwasanya Allah Azza wa Jal yang Maha Pemalu. Tentu dari nama ini itu telah dibenarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah datang dari An-Ya'la anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yaktasilu bil barazi, dari Ya'la radhiyallahu anhu, bahwasanya sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang sedang mandi bil badari, di tanah yang sangat lapang. Fasa'idal mimbar fahamidallahu wa athna alaihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki ini yang mandi di tengah lapang tanpa ada penutup pada badannya, entah seperti kamar mandi suatu tembok yang menutupinya atau pakaian yang menutup auratnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung fasa'ida 'alal mimbar. Nabi naik ke mimbar, fahamidallaha wa athna alaihi, dan dia memuji Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya pujian. Wa qala innallaha azza wa jalla halimun, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika naik ke mimbar, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha lembut, hayyun sittirun, bahwa dia adalah maha pemalu, dia adalah Allah yang maha pemalu dan lagi maha menutupi. Yuhibbul haya was satar fa idza iktasala ahadukum falyastatir, dan Allah Azza wa Jalla itu menyukai orang-orang yang memiliki sifat malu dan orang yang memiliki sifat tertutup. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian jikalau ingin mandi atau ingin masuk ke WC, kata Nabi, hendaknya ia menutupnya, entah menutup dengan adanya tembok yang menghalanginya dari pandangan manusia, atau ia menutup auratnya dengan cara menutupnya dengan pakaian. Di sini juga dalam memberikan pelajaran kepada kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki sifat malu. Yang kedua, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah membiarkan adanya kemungkaran yang terjadi di sekelilingnya. Terjadi kemungkaran, terjadi suatu dosa, langsung Nabi naik ke mimbar, kemudian mengajarkan kepada para sahabatnya dan mengingatkan bahwa hal itu dicela oleh Allah. Kemudian dalam riwayat lain dari An Salman Al-Farisi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha hayyun karimun yastahi idza rafa'a ar-rajul ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifran. Dari Salman Al-Farisi, bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Allah maha malu lagi maha mulia. Yastahi idza rafa'a ar-rajul, Allah Azza wa Jalla sangat malu kepada seseorang yang mengangkat kedua tangannya kepada Allah, ayyaruddahu masifran, dan kembali ketika telah mengangkat ke tangannya dan dia dalam keadaan tangan kosong. Artinya setiap hamba yang berdoa kepada Allah, Allah malu jikalau hamba yang berdoa kepadanya meminta kepadanya dan tidak memberikan dari apa yang ia minta. Ini dari sifat Allah, yang dimana Allah Azza wa Jalla setiap doa-doa yang kita panjatkan, di riwayat lain, selama doa itu tidak mengantarkan kepada mudarat kepada diri kita atau orang lain, atau memutuskan tali silaturahim, maka doa itu pasti diijabah. Entah diijabah secara langsung oleh Allah Azza wa Jalla dengan cara dikes,
Ataukah Allah menjauhkan kita dari kemudaratan, dari bahaya sesuai dengan kadar doa yang kita berdoa kepadanya? Atau yang ketiga, Allah menyimpangkan doa kita pahalanya di hari kiamat yang ketiga tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Dan yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuatkan pula dari hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iman bid'u wa sab'una syu'bah, bahwasanya keimanan itu terdiri dari 73 sampai 79 cabang. Fa afdaluha qaul la ilaha illallah, dan keimanan yang paling tertinggi, keimanan yang paling terafdal adalah seorang mengucapkan pada lisannya yang dibenarkan oleh hatinya dan anggota badannya, la ilaha illallah, dengan ucapan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla, wa adnaha imatatul adha anit tariqi, dan yang paling terendah yaitu cabang yang ke-79, yaitu seorang menghilangkan gangguan di jalan. Wal haya'u syu'batun minal imani, dan sesungguhnya sifat malu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagian dari cabang keimanan. Tentunya mempelajari dari Allah Azza wa Jalla bahwa Dia adalah memiliki sifat malu ini sangat penting di hari akhir tahun ini. Mengapa? Karena di akhir ini generasi kita atau sifat malu itu hampir punah, yang dimana kebanyakan masyarakat, yang dimana sekarang pola hidupnya itu mengikuti pola hidup orang-orang barat, yang dimana berpakaian saja itu seakan-akan tidak memiliki malu, berpakaian tapi kayak telanjang saja. Ataukah seorang pemuda dan pemudi kita, dia merasa malu kalau tidak ada laki-laki yang menyukainya dan memboncengnya, yang dimana orang-orang tua kita dahulu itu aib yang menjadikan malu pada diri dan keluarganya kalau ada seorang wanita yang di rumahnya yang membawanya laki-laki yang bukan dari saudara atau suaminya. Akan tetapi di hari ini bahkan pemudi-pemudi kita merasa malu jikalau tidak ada laki-laki yang memboncengnya untuk keluar dari rumahnya. Tentunya ini sifat malu itu bisa memberikan kepada seorang hamba agar ia terhindar dari banyak kemaksiatan. Karena sesungguhnya sebagaimana dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dari antara perkataan para nabi, fa illam tastahi fasna ma syi'ta, jikalau engkau tidak malu maka berbuatlah sesuka hatimu. Tentunya sifat malu itu bisa mengantarkan seorang hamba agar senantiasa ia tidak bermaksiat kepada Allah. Dan di hari ini sifat malu sungguh sangat kurang, bahkan hampir punah, yang dimana hakikat malu sebagaimana dalam hadis yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada mereka, wahai para sahabatku, milikilah kalian sifat malu. Maka Sa'id Al-Khudri menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya kami sudah memiliki sifat malu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan itu yang saya inginkan. Akan tetapi yang saya inginkan seseorang yang malu dengan sebenar-benarnya malu kepada Allah, yaitu yang menjaga kepalanya wa ma wa'aha, dan apa yang ada di sekitarnya, yaitu hendaknya seorang hamba malu kepada Allah, menjadikan seluruh nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang bisa kita berikan. Semoga bisa memberikan pelajaran bahwasanya Allah yang Maha Malu menyukai hamba-hamba yang memiliki sifat malu, dan sifat malu seorang hamba yang paling utama adalah tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Al-Hayyu, Allah yang Maha Malu, menyukai orang-orang yang memiliki sifat malu, sebagaimana Allah yang Maha Penyayang menyukai manusia-manusia yang memiliki sifat sayang. Allah yang Maha Pemberi menyukai manusia-manusia yang senantiasa memberi dan menolong saudaranya muslim yang lainnya. Ini yang bisa kita berikan. Semoga memberikan manfaat dan tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat, yang tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.